Anthony Martial berhasil mengakhiri paceklik golnya di Manchester United usai menang lawan Everton di Liga Inggris. Pelatih MU Erik ten Hag berharap sang striker selalu dalam kondisi prima. Anthony Martial kini menjadi pilihan utama Erik ten Hag meski belum full bermain 90 menit. Kebugaran Martial membuat ten Hag harap-harap cemas jika dimainkan full 90 menit. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Erik ten Hag jika sosok Martial sangat penting jika sang pemain berpaspor Prancis itu dalam kondisi prima. Sementara itu, Martial tercatat hanya tampil sebanyak 12 kali di Liga Inggris. Penampilan yang sedikit itu merujuk pada cederanya Martial yang diharuskan menepi 4 bulan lamanya. Meski demikian, Martial berhasil membukukan 7 gol di berbagai ajang, 3 diantaranya di Liga Inggris, dan membuatnya duduk di posisi ketiga top skor Manchester United. Jika Martial dapat menjaga kondisinya hingga akhir musim, ten Hag berkeinginan untuk memainkannya berduet dengan Marcus Rashford. Manchester United bakal memutus kerjasama dengan Wout Weghorst. The Red Devils tidak mengambil opsi mempermanenkannya dalam waktu dekat. Weghorst bakal dikembalikan ke Burnley. Dilansir Football Insider bahwa Erik ten Hag memang tidak memiliki niat mempertahankannya. Ditambah lagi Anthony Martial yang sekarang fit kembali dari cederanya musim lalu yang memungkinkan untuknya kembali kepada klub setan merah itu dan akan menjadi sebuah persaingan bagi Weghorst untuk menghadapinya. Selama permainannya bersama MU, ia belum banyak mencetak gol untuk setan merah. Dari 18 pertandingan ia cuma mencetak 2 gol. Penyerang tinggi itu juga mendapatkan kritik keras dari berbagai legenda Old Trafford, rekan setim, dan para penggemar yang mengatakan bahwa Weghorst tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk MU, alias bukan pemain kelas MU. Meskipun demikian, ia tetap diapresiasi karena berhasil membuat Erik ten Hag terkesan atas permainannya saat ini. Klub raksasa Inggris Manchester United berniat merombak tim di musim panas 2023. Sebelum membeli pemain bintang, MU perlu membuang beberapa pemain tidak berguna yang minim kontribusi. Usaha Manchester United menjual pemain akan mendapatkan bantuan dari Inter Milan. Inter Milan siap jadi juru selamat dengan menampung 2 pemain MU di musim panas 2023. Inter Live pada Kamis 6 April 2023 melaporkan tim asuhan Simone Inzaghi itu tergiur merekrut Martial dan Lindelof. Untuk mendapatkan kedua pemain MU itu, Nerazzurri harus menyiapkan dana 35 juta euro. MU diduga menginginkan mahar 20 juta euro untuk transfer Martial ke Giuseppe Meazza, sedangkan Lindelof dihargai The Red Devils senilai 15 juta euro. Sebuah pesan diberikan Paul Scholes terhadap Anthony Martial. Legenda Manchester United itu menilai Martial pemain yang bisa menjadi pembeda bagi MU, sehingga ia diminta untuk menjaga kondisinya. Paul Scholes optimistis Martial bisa mencetak banyak gol bagi MU di sisa musim ini. Itulah mengapa ia berharap mantan pemain AS Monaco itu tidak terkena cedera lagi. Paul Scholes menyebut saat Martial masuk, lini serang MU terlihat sangat berbahaya. Ia menilai sang striker mampu menciptakan kerjasama yang apik dengan para penyerang Manchester United. Ketika Martial masuk, ia bermain dengan sangat bagus dengan Marcus Rashford. Mereka memiliki koneksi yang selama ini hilang dari lini serang MU. Mereka berdua sama-sama berbahaya. Cedera yang dialami Rashford agak mengkhawatirkan, namun saya harap dia bakal baik-baik saja. Minat klub Liga Inggris Manchester United untuk memboyong Gonzalo Ramos rupanya bukan hanya rumor pepesan kosong. Setan Merah kabarnya sudah mengambil langkah untuk mengamankan sang striker. Setan Merah kabarnya sudah menyiapkan tawaran yang cukup besar untuk bisa menebus Gonzalo Ramos dari Benfica. Pihaknya akan mengirimkan tawaran perdana senilai 80 juta euro atau sekitar 1,31 triliun rupiah ke manajemen Benfica dalam waktu dekat. Manchester United menilai tawaran mereka sudah sangat besar, jadi mereka berharap raksasa Liga Portugal itu mau melepas Gonzalo Ramos. Meski begitu, angka tersebut masih belum mencapai mahar yang diinginkan oleh Benfica. Dalam kontrak Gonzalo Ramos ada klausul rilis senilai 120 juta euro atau sekitar 1,97 triliun rupiah dan klub mau melepas jika MU mau membayar harga tersebut.
Di sisi lain, Chelsea juga diklaim telah ikut terjun dalam perburuan Gonzalo Ramos, namun The Blues menjadikan sang striker sebagai alternatif buruannya. Diprediksi dua liga Inggris, Manchester United dan Chelsea, bakal terlibat perang harga serta aksi saling tikung. Menarik untuk dinantikan. Dalam pencarian penyerang tengah, Manchester United dikaitkan dengan Harry Kane, tapi mantan gelandang MU Paul Scholes khawatir dengan prospek tersebut. Harry Kane bisa memberikan jaminan gol-gol, yang mana itu pun diakui oleh Paul Scholes. Tapi Paul Scholes khawatir minat MU akan bertemu dengan sikap tidak jelas bos Tottenham Hotspur Daniel Levy. Menurut saya persoalannya adalah gol-gol. Mereka jauh tertinggal di belakang City dan Arsenal di puncak klasemen dalam hal gol. Saya rasa Harry Kane sangat bahagia di timnya saat ini. Kalau dia mau pergi, dia bakal sudah gabung Man City beberapa tahun yang lalu. Dia memang akan fantastis. Jaminan 25 gol, tapi sangat sulit untuknya pindah di usia 30 tahun. Itu resiko juga buat MU. Kalau mempertaruhkan semuanya ke Harry Kane, akan tiba-tiba Daniel Levy mempermainkan Anda. Dan akhirnya nggak dapat siapa-siapa imbuhnya. Manchester United dilaporkan tetap masih ingin melepas Scott McTominay meski baru saja terlibat dalam kemenangan di Liga Inggris. Dilaporkan oleh Express, Erik ten Hag merasa bahwa Scott McTominay terlalu banyak dihantui setelah menghabiskan lebih dari 2 musim di Old Trafford. Keputusan untuk mempertimbangkan Scott McTominay dilaporkan sebagai salah satu siasat bagi Newcastle United guna mengarungi kompetisi Eropa setelah bertengger di 4 besar. Harapannya McTominay bisa menjadi pengganti ideal untuk rekan senegaranya Matt Ritchie yang saat ini telah berusia 33 tahun. Hanya saja The Magpies harus berani mengeluarkan tawaran sebesar 50 juta pound sterling guna mendatangkan McTominay. Namun sang gelandang juga ingin memastikan apakah akan bergabung bersama Newcastle. Dia bisa mengamankan menit bermain secara reguler. Sementara penjualan McTominay bisa menjadi salah satu penjualan terbesar MU sepanjang masa. Sedangkan alasan The Red Devils mematok harga tinggi untuk McTominay karena gelandang tersebut masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Hanya saja Newcastle akan terus berjuang untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Skotlandia itu dengan harga yang lebih murah. Namun rencana tersebut tidak akan mudah karena Newcastle United dan Manchester United sendiri tengah bersaing memperebutkan posisi 4 besar Liga Inggris musim ini.